Jadi untuk yang pertama ini tuh aku beli baju bayi. Jadi aku belinya itu cuma 10 setel aja. Nah ini aku beli ukurannya itu 0 sampai 3 bulan. Nah yang pertama ini ada lengan pendek tapi celananya itu panjang. Ini tuh lucu banget. Nah untuk yang kedua ini tuh ada baju pendek, celananya pun juga pendek. Dan lanjut untuk yang kedua. Nah untuk yang kedua ini aku juga beli bedong. Dan buat kalian yang belum tahu fungsinya bedong itu apa, nah jadi bedong ini dapat memberikan bayi itu rasa hangat dan juga nyaman seperti dia itu masih berada di dalam rahim. Nah dengan bedong bayi dapat beradaptasi dengan suhu lingkungan. Nah ini aku beli bedong yang mereknya Kulaku. Satu set itu ada 4 isinya. Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian. Untuk bahannya ini aku bakalan ambil satu. Ini tuh motifnya lucu-lucu banget. Nah untuk bedong ini bahannya itu katun flanel. Bahannya itu sangat halus, lembut, tidak panas sehingga sangat nyaman digunakan untuk bayi. Dan ini aku sengaja itu pilih yang ukurannya itu besar biar sekalian bisa digunakan untuk selimut, jadi lebih hemat. Dan lanjut untuk yang ketiga. Nah untuk yang ketiga ini aku juga beli kaos dalam anak. Nah ini aku beli dari mereknya Vena. Ini aku beli yang ukurannya itu 14. Katanya yang ukurannya 14 ini cocok banget untuk newborn umur 0 sampai 3 bulan. Nah ini bahannya itu adem banget, selain itu juga nyaman untuk digunakan. Ini aku pilih kaos dalam yang ruang lehernya itu lebih lebar karena agar kepala bayinya itu lebih leluasa dan juga mudah dikenakan. Selanjutnya ini aku juga beli gurita. Nah ini aku gurita itu belinya cuma 6 biji aja. Dan untuk gurita ini bahannya itu katun, halus banget, lembut sehingga sangat nyaman banget dipakai untuk newborn. Dan untuk selanjutnya ini aku juga beli sarung tangan dan juga sarung kaki. Nah sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi bayi kita dari goresan kukunya sendiri. Selain itu juga sarung kaki dan juga sarung tangan ini berfungsi untuk menghangatkan bayi. Nah ini aku beli dari mereknya Cio dan juga Libi. Langsung aja aku bakalan buka satu. Aku bakalan review untuk bahannya. Nah jadi ini dia untuk bahannya itu soft katun, sangat lembut, mudah menyerap keringat dan juga adem. Selain itu juga untuk pergelangan tangan dan juga kakinya itu juga tidak mudah lepas. Ini karetnya itu kuat banget. Untuk selanjutnya ini aku juga beli topi. Nah topi ini manfaatnya itu untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap stabil. Selain itu juga bisa dipakai saat kita ajak ke luar ruangan. Contohnya saja pergi imunisasi untuk melindungi kepala bayi dari sinar UV. Nah langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahannya. Nah untuk bahannya sendiri pun ini terbuat dari katun, sangat lembut banget dan juga mudah menyerap keringat. Dan selain itu juga bentuknya sendiri pun ini lucu banget. Nah untuk selanjutnya ini aku juga beli selimut topi. Nah buat kalian yang belum tahu fungsinya selimut topi itu apa, nah jadi selimut topi ini tujuannya agar bayi kita itu tetap terasa hangat saat kita ajak bepergian. Nah ini aku pilih selimut topi instan biar lebih praktis aja. Nah ini aku pilih yang bahannya itu katun, sangat lembut dan udah dilapisi dengan dakron, jadi menambah kehangatan dan juga empuk. Nah ini bahannya itu juga awet, tidak kusam dan juga bisa dicuci. Nah untuk cara pemakaiannya sendiri pun itu gampang banget. Jadi tinggal kita buka aja seperti ini. Kemudian kita masukkan bayi kita di bagian kantung yang tengah ini. Kemudian langsung aja kalian tutup. Terus di bagian tengahnya ini juga sudah dilengkapi dengan perekat seperti ini. Nah jadi bisa disesuaikan dengan tubuh bayi dan kalian tidak perlu takut lagi jika selimutnya itu gampang lepas pas dipakai. Jadi benar-benar praktis dan juga simple banget. Dan setelah selesai aku membeli selimut topi, ini aku juga beli popok tali. Nah untuk popok tali ini aku belinya itu sekitar 10 bijian aja. Nah untuk popok tali ini tujuannya digunakan untuk menghindari bayi kita dari iritasi kulit dan juga ruang popok. Nah untuk bahannya sendiri pun ini terbuat dari kaos, sangat lembut dan juga mudah menyerap keringat. Selain itu juga saat dipakainya sendiri pun juga tidak panas. Dan untuk bahannya sendiri pun ini juga tidak melar setelah dicuci. Dan untuk selanjutnya ini aku juga beli jemuran lipat. Nah ini tuh lebih praktis, bisa digunakan di indoor maupun outdoor. Setelah dipakai atau saat tidak digunakan lagi, jemuran ini bisa dilipat jadi lebih irit tempat. Gantungannya juga bisa diputar sampai 360 derajat. Bahannya juga kokoh dan yang paling aku suka jemuran ini juga ada 24 jepitan gantung, jadi kita nggak perlu beli jepitan baju lagi. Untuk selanjutnya ini aku juga beli keranjang baju kotor bayi. Jadi kita itu harus memisahkan keranjang baju kotor kita dengan baju bayi. Karena baju orang dewasa itu mengandung berbagai macam kuman dan juga bakteri setelah kita itu seharian beraktivitas di luar ruangan. Nah setelah keranjang baju kotor bayi ini aku juga beli bando. Nah ini aku beli bando karena itu bandonya lucu banget. Langsung aja aku bakalan buka. Ini aku beli yang mereknya itu Boho Pana. Nah ini bahannya itu katun premium, bahannya sangat halus, lembut sehingga nggak sakit saat dipakai di kepala bayi. Lucu banget kan? Dan untuk warnanya sendiri pun juga banyak. Dan nanti untuk link pembeliannya kalian bisa langsung aja cek deskripsi box di bawah. Nanti aku bakalan cantumin semuanya di sana. Untuk selanjutnya ini aku bakalan bahas untuk perlengkapan mandinya. Nah kalau perlengkapan mandi yang pertama itu aku beli bak mandi. Nah untuk bak mandi ini aku pilih yang bahannya itu plastik tebal sehingga tidak mudah pecah. Dan ini aku memang beli sengaja yang ukurannya itu lumayan besar, jadi bisa dipakai sampai umur 2 tahun. Dan setelah bak mandi ini aku juga beli perlak. Nah untuk perlak di sini yang aku beli itu dari mereknya Sugar Baby. Nah ini dia. Nah untuk perlak ini digunakan sebagai alas ganti baju setelah mandi, bisa juga digunakan sebagai alas pengganti popok. Nah aku bakalan review untuk bahannya. Nah ini dia.
Nah, untuk bahannya sendiri pun ini tuh 100% karet alami. Ini ukurannya itu 90 kali 60. Nah, perlak ini memiliki permukaan yang bergelembung lembut gitu sehingga tidak membuat punggung bayi kita itu menjadi sakit dan juga tidak meninggalkan bekas pada kulit bayi. Nah, untuk selanjutnya ini aku juga beli handuk. Nah, untuk handuk ini aku beli 2 biji. Jadi saat satunya dicuci, satunya itu bisa dipakai. Jadi bisa dipakai secara bergantian. Nah, untuk handuk ini tujuannya untuk mengeringkan badan bayi yang basah setelah mandi. Nah, untuk bahannya sendiri pun ini sangat lembut banget. Jadi sangat cocok digunakan untuk kulit bayi yang masih sensitif. Dan untuk ketebalannya sendiri pun ini juga pas, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Handuk ini juga dapat menyerap air dengan baik serta tidak licin saat diusapkan ke tubuh bayi. Dan setelah handuk ini aku juga membeli wastafel. Nah, untuk wastafel ini gunanya itu untuk membersihkan tubuh bayi dari berbagai kotoran saat mandi. Nah, langsung aja aku bakalan buka dan aku bakalan review untuk bahannya. Nah, ini dia adalah bentuk dari wastafel. Nah, untuk bahan wastafel ini sangat lembut, ringan, sehingga pas banget digunakan untuk kulit bayi yang masih sensitif. Dan wastafel itu sebenarnya ada 2 bentuk. Yang pertama itu bentuknya itu ada yang kantong atau kotak dan juga ada yang ada tempat jempolnya seperti ini. Kalau aku itu lebih suka sama wastafel yang ada jempolnya karena menurutku itu lebih mudah dipakainya dan lebih efisien dalam membersihkan badan bayi saat mandi. Nah, cara penggunaannya itu tinggal kita masukin aja seperti ini. Nah, setelah wastafel, ini aku juga beli timba kecil. Nah, timba kecil ini gunanya digunakan untuk wadah air hangat saat bayi kita itu buang air besar ataupun buang air kecil. Dan setelah timba, ini aku juga beli tempat sabun. Nah, untuk tempat sabunnya ini lucu banget. Ini aku pilih yang warnanya itu pink. Dan setelah aku beli tempat sabun, ini aku juga beli satu set perlengkapan perawatan kuku dan juga rambut bayi. Nah, ini aku pilih dari Sugar Baby. Nah, ini udah 4 in 1. Yang pertama itu ada gunting kukunya, ini ada pemotong kukunya, ini ada sikat rambut dan juga ada sisir bayinya. Dan yang paling aku suka itu dari bagian sisir bayinya. Ini sisirnya itu di bagian ujungnya. Ini tuh kayak bulat gitu, jadi aman banget dipakai untuk kulit bayi yang masih sensitif. Dan setelah selesai aku membeli satu set perlengkapan kuku dan juga rambut bayi. Ini aku juga beli kasa steril. Nah, untuk kasa steril ini aku beli dari One Mate. Ini tujuannya itu untuk bebat pusar bayi dan juga digunakan untuk membersihkan lidah bayi setelah menyusui. Dan setelah aku membeli kasa steril, ini aku juga beli cotton ball. Nah, untuk cotton ball ini aku beli dari mereknya Medisoft. Nah, untuk cotton ball ini merupakan kapas bulat. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini digunakan untuk membersihkan kotoran bayi saat yaitu BAB maupun buang air kecil. Nah, jadi caranya itu tinggal dicelupkan aja kapas bulat ini ke dalam air hangat, lalu tinggal kalian usapkan aja di sekitar kelamin bayi dengan lembut. Nah, ini aku belinya itu cuma 2 bungkus aja. Nanti kalau kurang nanti aku bisa beli lagi di daerah dekat rumah aku. Dan setelah selesai aku membeli kapas bulat, ini aku juga membeli tisu basah. Nah, untuk tisu basah ini aku beli 2 plastik. Nah, satu plastik ini isinya itu ada 2 pak. Nah, per paknya itu isinya itu ada 40 lembar. Ini aku beli dari produknya Sweet Sal. Nah, untuk tisu basah ini digunakan sebagai pengganti air untuk membersihkan area kelamin ataupun pantat bayi setelah buang air kecil ataupun buang air besar saat bepergian. Atau bisa juga digunakan untuk membersihkan tangan bayi yang kotor. Jadi lebih praktis juga. Dan aku bakal berbagi tips untuk kalian. Jadi, untuk kalian yang ingin membeli tisu basah untuk bayi, hindari tisu basah yang mengandung alkohol ataupun wewangian ataupun sabun karena dapat menimbulkan alergi pada kulit bayi karena kulit bayi itu masih cenderung sensitif. Nah, untuk produk dari Sweet Sal ini 0% alkohol. Jadi aku pilih ini karena benar-benar aman banget untuk kulit bayi aku. Dan setelah selesai aku membeli tisu basah, ini aku juga membeli tisu kering. Nah, untuk tisu keringnya ini aku juga beli 2 pak. Ini aku beli dari produknya Tesa. Dan lanjutnya ini aku juga beli cotton bud. Nah, untuk cotton bud ini digunakan untuk berjaga-jaga, siapa tahu aja membutuhkan. Dan ini aku membeli cotton bud dari produknya Dodo karena untuk ujung kapasnya itu sangat lembut dan juga halus sehingga sangat aman banget digunakan untuk bayi. Nah, untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan bahas tentang perskincarean bayi aku. Nah, jadi setelah bayi aku nanti lahir, aku bakalan kasih dia perawatan bayi dari produknya Sweet Sal. Nah, ini aku itu beli satu setnya. Dalam satu set ini kita udah dapetin 6 produk skincare. Nah, untuk yang pertama kita itu dapat Sweet Sal Body Bath Hair and Body. Nah, ini merupakan sabun mandi dan juga sampo yang dikemas menjadi satu produk. Jadi lebih praktis, jadi bisa digunakan untuk di rambut, bisa juga digunakan untuk badan. Dan untuk yang kedua, ini kita juga dapetin Sweet Sal Body Liquid Powder. Nah, ini merupakan bedak cairnya. Dan untuk yang ketiga, kita juga dapetin Sweet Sal Body Cologne. Nah, ini merupakan parfum khusus untuk bayi. Dan untuk yang keempat, kita juga dapetin baby oil. Yang kelima, kita dapat samponya. Dan untuk yang terakhir, kita dapat minyak telon. Nah, untuk minyak telon ini bisa digunakan untuk agar bayi kita itu tetap terasa hangat. Selain itu juga bisa digunakan untuk meredakan dan juga mengatasi perut yang kembung. Selain 6 produk dari Sweet Sal ini, kita juga dapetin 1 buku panduan untuk perawatan tubuh anak dan ada juga 2 mainan bebek. Dan selain 6 produk skincare ini, aku juga membeli tambahan beberapa produk skincare lain dari produknya Sweet Sal juga. Ini ada 3. Nah, untuk yang pertama ini tuh aku beli Sweet Sal Body Hair Lotion. Nah, ini gunanya itu untuk rambut agar rambut bayi aku itu tampak hitam, lebat dan juga lembut. Nah, untuk yang kedua ini aku beli diaper creamnya. Nah, kalau diaper cream ini tujuannya itu untuk mencegah dan juga mengurangi ruam karena iritasi ringan. Dan untuk yang terakhir ini aku juga beli Sweet Sal Body Cream Face and Body Care Cream. Nah, ini gunanya itu untuk menjaga kelembapan dan juga melembutkan kulit bayi serta dapat digunakan untuk mengatasi iritasi ringan dan dapat digunakan untuk kulit wajah dan juga kulit badan. Nah, jadi ini dia adalah perskincarean yang bakalan aku pakein di bayi aku setelah nanti lahir. Nah, selain aku beli satu set peralatan bayi dari produknya Sweet Sal, ini aku juga beli bedak tabur dan juga bedak bayinya. Kalau bedak taburnya ini aku beli dari produknya Casen Baby. Nah, sedangkan untuk yang bedak padatnya ini aku beli dari produknya Pigeon. Dan selain aku beli bedak taburnya, ini aku juga beli tempat skincare. Nah, tempat skincarenya itu seperti ini. Nah, ini ada
tutupnya gitu, jadi lebih aman. Dan juga ini tuh mudah banget untuk dibawa kemana-mana. Ini tuh aku beli 2. Dan setelah selesai aku membahas tentang perskincarean, aku bakalan bahas untuk perlengkapan tidurnya. Nah, jadi untuk perlengkapan tidur yang aku beli ini, yang pertama itu ada 1 set kasur dan juga kelambu. Itu terdiri dari 1 bantal dan juga 2 guling. Nah, untuk kasur, bantal dan juga guling ini terbuat dari dakron dan permukaannya itu berbahan katun, sehingga sangat nyaman digunakan untuk bayi aku saat tidur. Dan untuk yang kedua, ini aku juga beli perlak tidur. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, untuk perlak tidur ini nanti bakalan aku jadikan alas tidur bayi aku agar saat bayi aku itu kencing sewaktu-waktu, cairannya itu tidak langsung rembes di kasur. Dan ini aku pilih yang teksturnya itu lembut dan juga nyaman, sehingga aman saat dipakai bayi aku tidur, jadi tidak menyebabkan sakit pada punggung dan juga alergi. Dan ini juga lumayan lebar, bisa kalian lihat. Ini benar-benar halus banget bahannya. Dan setelah selesai aku membahas tentang perlengkapan tidur, aku juga bakalan bahas tentang perlengkapan menyusui. Nah, untuk perlengkapan menyusui yang pertama, ini tuh aku beli 1 set botol susu dari produknya Pigeon. Nah, 1 set seperti ini isinya itu ada 3 botol, dan per botolnya itu bisa menampung susu sampai 120 ml. Dan untuk botol susu ini cocok banget digunakan untuk newborn mulai dari 0 sampai 3 bulan. Nah, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk isinya. Jadi ini tuh aku beli 1 set agar lebih hemat juga. Dan untuk botolnya itu seperti ini, lucu-lucu banget. Dan selain aku membeli botol susu dari produknya Pigeon, ini aku juga membeli sikat pembersih botolnya, dan aku juga membeli sabun pencuci botolnya. Nah, untuk sabun pencuci botol ini aku beli dari produknya Casen Baby. Nah, ini pas kebetulan banget saat aku beli sabun pencuci botolnya, itu aku dapat gratis refillnya. Untuk selanjutnya, ini aku juga beli deterjen baju bayi. Nah, ini aku pilih yang mereknya itu Casen Baby, yang variannya itu warna pink. Nah, sebaiknya saat mencuci baju bayi itu hindari mencampur baju bayi dengan baju kita, karena untuk kulit bayi itu masih sensitif dan rentan banget terhadap gangguan kulit. Menghindari juga dari iritasi dan juga alergi. Dan aku juga bakal berbagi tips untuk kalian bagaimana cara untuk memilih deterjen baju bayi yang tepat. Nah, jadi pilihlah yang tidak mengandung zat pewangi yang berlebihan agar lebih aman untuk kulit bayi. Oke, untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan bahas untuk perlengkapan ibu. Nah, jadi kalau perlengkapan ibu yang pertama, ini tuh aku beli pembalut bersalin. Nah, ini dia. Nah, untuk pembalut bersalin ini aku belinya itu 2 pak aja. 1 pak ini isinya itu ada 20, dan pembalut bersalin ini panjangnya itu 45 cm. Nah, jadi ini aku belinya itu cuma 2 aja. Nanti kalau kurang aku bisa beli di dekat rumah aku. Dan selain pembalut bersalin, ini aku juga beli gurita dan juga korset. Ini dia. Nah, untuk korsetnya itu aku beli dari Mama Choice. Kalau yang gurita ibunya ini aku beli dari mereknya Bunda. Nah, ini semuanya itu aku beli di Shopee. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih gunanya korset dan juga gurita ini, nah jadi gurita atau korset ini gunanya agar tubuh kita itu bisa segera kembali ke bentuk semula, sekaligus bisa menahan otot dan juga ligamen sehingga mempercepat pemulihan setelah melahirkan. Nah, ini aku sengaja beli kedua-duanya, beli korset dan juga gurita ini karena sebelumnya aku itu belum pernah sama sekali pakai gurita ataupun korset, jadi aku bisa pilih senyaman aku pakai gurita ataupun korset. Nah, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk kainnya. Nah, untuk kainnya ini kayak terbuat dari katun gitu, sangat lembut, sehingga sangat nyaman untuk dipakai di tubuh kita nantinya. Nah, untuk korsetnya ini tuh aku beli 1, kalau guritanya ini tuh aku beli cuma 2 aja. Dan setelah selesai aku membeli gurita dan juga korset, ini aku juga membeli gendongan bayi. Nah, untuk gendongan bayinya ini aku beli yang ring sling, ini dari mereknya Malil Kids. Nah, ini aku pilih yang warnanya itu strip grey ataupun salur abu-abu dan juga putih. Ini warnanya itu sangat cantik banget. Nah, untuk bahannya ini tuh terbuat dari kain kaos elastis. Tekstur kainnya itu sangat lembut, adem, sehingga nyaman banget digunakan untuk menggendong bayi. Selain itu juga untuk ringnya ini juga sangat kokoh dan juga kuat. Dan yang paling aku suka lagi, ini jahitannya itu sangat rapi banget. Ini bisa kalian lihat. Ini dia. Dan kenapa aku suka banget sama gendongan yang ring sling kayak gini, karena sangat praktis dan juga lebih mudah untuk digunakan. Oke, setelah selesai aku membeli gendongan, ini aku juga membeli baju menyusui. Nah, untuk baju menyusui ini sebenarnya aku udah beli lumayan banyak, tapi ini aku cuma kasih tahu kalian untuk 3 produk aja, karena ketiga produk ini yang aku beli di Shopee. Nah, selain itu juga aku bakal berbagi tips untuk kalian bagaimana cara untuk memilih baju untuk menyusui. Nah, untuk tips yang pertama, kalian pilih baju yang bagian dadanya itu mudah untuk dibuka dan juga ditutup. Contohnya saja bisa yang ada resletingnya seperti punya aku ini, atau bisa juga yang bentuknya kancing seperti ini. Dan untuk tips yang kedua, kalian juga harus memilih baju yang kainnya itu nyaman. Contohnya saja yang berbahan katun, karena untuk bahan katun itu sangat ringan, sejuk, dan juga mudah menyerap keringat. Seperti punya aku ini, semuanya bahannya itu katun. Dan untuk tips yang ketiga atau yang terakhir, kalian pilih baju yang tidak terlalu ketat, karena jika kalian pilih bajunya itu terlalu ketat, itu dapat menyebabkan payudara kalian itu terasa nyeri, bahkan tidak nyaman karena terlalu tertekan. Nah, ini aku beli beberapa baju menyusui di Shopee, siapa tahu itu bisa menjadi referensi atau rekomendasi untuk kalian semua. Ini aku beli 3, yang pertama itu yang bentuknya gamis, ini dia. Dan untuk yang duanya, ini aku beli yang setelan. Jadi ini kayak kemeja dan juga celana gitu. Nah, nanti untuk link pembeliannya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box di bawah. Nanti aku bakal cantumin di sana. Dan ini harganya itu sangat murah meriah banget. Tapi walaupun harganya murah, kualitasnya ini sangat bagus. Dan setelah selesai aku membeli baju menyusui, ini aku juga beli breast pad. Nah, seperti ini. Nah, buat kalian yang belum tahu fungsi breast pad ini apa, nah jadi fungsi breast pad ini dapat digunakan untuk mencegah ASI kita agar tidak rembes keluar atau ke baju kita. Nah, breast pad ini dipakainya itu di dalam bra dan menutupi puting. Nah, ini aku belinya itu dari mereknya Softtek Maternity. Nah, ini isinya itu ada 50 biji.
Dan ini aku belinya itu cuma 1 pak aja. Nanti kalau kurang, nanti aku bisa beli lagi di dekat rumah aku. Dan selain breast pad, ini aku juga membeli CD nifas dan juga bra menyusui. Nah, untuk CD nifas dan juga bra menyusui aku nggak bakalan tampilin di video aku ini, tapi aku bakalan jelasin. Aku juga bakalan kasih foto CD nifas dan juga bra menyusui yang aku beli. Menurut aku untuk bra menyusui itu penting banget, karena untuk bra standar yang biasanya kita pakai sehari-hari itu harus dilepas pasang ketika kita itu ingin menyusui. Tapi kalau bra menyusui itu sudah didesain khusus dengan pengikat sehingga mudah dilepas pasang saat kita ingin menyusui. Jadi nggak bakalan ribet dan juga lebih praktis. Dan selanjutnya ini aku juga beli CD nifas. Nah, kalau CD nifas ini boleh dibeli, boleh tidak. Karena untuk CD nifas ini menurut aku itu nyaman dan pas jika digunakan untuk orang pasca melahirkan. Karena di bagian perut dan bawah itu ada perekatnya, jadi lebih mudah untuk memakai celana dalam dan ada lapisan anti bocornya juga. Dan selain aku membeli CD nifas dan juga BH menyusui, ini aku juga beli diaper bag ataupun tas bayi. Nah, ini aku beli tas ransel seperti ini. Ini aku pilih yang warnanya itu merah marun biar bisa dipakai aku dan juga suami aku. Nah, untuk tas ini menurut aku juga penting, apalagi yang memiliki bayi. Nah, untuk tas ini biasanya akan digunakan saat aku mau bepergian ke luar rumah sebagai tempat popok, botol susu, baju ganti, tisu dan juga lain-lain. Apalagi untuk kantongnya sendiri pun ini juga banyak dan resletingnya ini sangat kuat. Bahannya sendiri pun ini juga enak banget. Dan kenapa aku lebih suka sama diaper bag ataupun tas bayi yang bentuknya ransel kayak gini? Karena menurut aku itu lebih mudah, lebih praktis, selain itu juga lebih muat banyak barang. Dan setelah selesai aku membeli diaper bag atau tas bayi ini, untuk yang terakhir, ini aku juga membeli jari. Nah, seperti ini, jarik batik. Ini aku beli 4 biji. Nah, ini aku beli siapa tahu ini dibutuhkan saat nanti aku melahirkan. Nah, ini harganya juga sangat murah-murah. Selain itu juga untuk bahannya sendiri pun ini juga sangat halus. Ini juga lebar, warnanya sendiri pun juga cantik.